Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 92. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama dari Apoy21, pesannya lanjut next. Siap Bang Apoy, terima kasih. Lanjut dari Yusuf Simanjuntak, pesannya semangat Bang, selalu dinanti-nantikan. Terima kasih ya, semoga sehat dan berkah selalu. Lanjut dari Lecrot, pesannya Jos Jis, terima kasih ya Le, Jos terus pokoknya. Lanjut dari Mario Tangahu, pesannya semangat terus ya Bang buat cerita OPM-nya. Siap, terima kasih support dan donate-nya, sehat dan berkah selalu. Terakhir dari Pungki Prayoga, pesannya salam satu pukulan. Salam satu pukulan juga, makasih ya. Oke, itu dia para donatur kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Setelah dipermalukan Suiryu, Leo terlihat semakin kesal. Tapi ego dia masih tinggi, jadi dia tidak menyerah begitu saja. Dia justru terus mencoba untuk menghajar Suiryu dengan tinjunya. Sambil mengarahkan tinjunya kepada Suiryu, dia berkata, "Sialan, jangan remehkan aku." Tapi Suiryu dengan sangat tenang dan mudahnya menghalau semua tinju-tinju Leo itu. Suiryu berkata di dalam hatinya, "Jadi inikah pahlawan profesional?" Lalu dengan raut wajah yang sedikit kecewa, Suiryu berkata lagi di dalam hatinya, mereka sama sekali berbeda dengan dia. Dia di sini tentunya adalah Saitama. Saat itu Leo benar-benar tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun pada Suiryu. Kemudian, tiba-tiba muncul dua orang dari arah pintu yang langsung berkata, "Apa ada perkelahian?" Melihat keduanya datang, McCoy langsung memperkenalkan mereka dengan berkata, mereka berdua adalah agen yang bertugas sebagai penjaga Neo Tower yang akan berhadapan dengan orang-orang yang melanggar aturan. Sepertinya mereka dulunya adalah prajurit bayaran. Mereka adalah Elimin dan Destro. Elimin dan Destro pun masuk ke ruangan, lalu langsung menghampiri Leo dan Koko. Elimin berkata, "Tolong jangan menimbulkan masalah di antara sesama Neo Heroes." Sambil menunjuk arah pintu, Destro berkata, "Kalian berdua bukan Neo Leader kan? Jadi silakan pergi." Setelah itu mereka berdua dibawa keluar oleh Elimin dan Destro. Destro berkata, "Baiklah, ke arah sini silakan." Selama perjalanan, Leo masih saja marah-marah. Dia berteriak, "Dasar sialan, jangan menyentuhku seenaknya. Pergelangan tanganku patah ini. Apa kalian mengerti?" Sementara Koko hanya diam dan tubuhnya terlihat gemetar dipenuhi keringat dingin. Lalu Leo berteriak kepadanya, "Hei, sampai kapan kau mau gemetar seperti itu? Bukankah kita sudah setuju untuk mengalahkan salah satu leader mereka sendiri? Tapi di saat-saat terakhir, kau malah mundur. Dasar bajingan tidak berguna dengan modifikasi yang hanya untuk dekorasi saja." Tapi saat itu Koko tetap diam walaupun sudah dihina seperti itu. Dan hal itu membuat Leo keheranan. Lalu Leo bertanya, "Hei, apa ada masalah?" Setelah itu Koko langsung berkata di dalam hatinya, presentase modifikasi tubuhnya. Ternyata saat melihat Elimin dan Destro, dia menggunakan mata cyborgnya. Dan dia melihat modifikasi mereka berdua jauh di atas kata normal, di mana Destro dengan 94% modifikasi dan Elimin dengan 95% modifikasi. Mereka berdua nyaris mencapai 100%. Setelah mengetahui itu, Koko berkata kepada Leo, "Kita sebaiknya tidak menantang mereka berdua." Sementara itu, Destro dengan santainya berkata, "Kami akan mengantarmu ke ruang pemulihan." Beralih lagi ke ruang pertemuan, Wevi Gyaza entah kenapa tiba-tiba terjatuh. While Emperor yang ada di sampingnya terlihat khawatir. Dia berkata, "Wevi Gyaza-chan, apa ada masalah? Meiko-sang, panggil tim medis." Lalu While Emperor mencoba menyentuh Wevi Gyaza, tapi Wevi Gyaza menolaknya dan langsung berkata, "Terima kasih, aku baik-baik saja. Ini hanya sakit kepala ringan." Tapi setelah itu dia tiba-tiba berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh While Emperor, "Server utama di sini dan otakku terhubung selama operasi modifikasi. Akhir-akhir ini, aku merasa seperti ada yang menyusup dan menyelidiki." Mendengar itu sontak While Emperor kaget dan panik. Lalu Wevi Gyaza menatapnya dengan tatapan intimidasi, seakan-akan dia sudah tahu misi While Emperor. Beruntung saat itu Suiryu langsung menggendong Wevi Gyaza sambil berkata, "Ini tidak bagus, cepat ke ruang perawatan." Saat menggendong Wevi Gyaza, Suiryu merasakan tubuh Wevi Gyaza sangat panas karena terasa jelas di tangannya.
Suiryu langsung berkata, "Ini demam tinggi. Aku mengerti. Jadi kau selama ini sudah menahannya." Wei Gyaja berteriak, "Bukan itu, turunkan aku." Tapi saat itu, Suiryu justru berlari membawanya keluar sambil berkata, "Tidak apa-apa, serahkan saja padaku." Sementara itu, Wild Emperor yang awalnya panik karena rahasianya akan terbongkar, sekarang jadi lega karena interaksinya dengan Wei Gyaja terganggu. Wild Emperor berkata, "Untunglah aku terselamatkan." Setelah itu, Suiryu tiba-tiba kembali lalu berkata, "Hei, di mana ruang perawatannya?" Melihat itu, Metal Bat, Wild Emperor, dan Sekingar sangat keheranan dengan tingkah bodohnya. Lalu Metal Bat berkata, "Sepertinya dia bukan orang yang jahat." Kemudian Wei Gyaja memukul kepala Suiryu sambil berkata, "Dasar bodoh." Suiryu akhirnya menurunkan Wei Gyaja. Wei Gyaja berkata, "Ini suhu tubuh normalku." Suiryu keheranan mendengarnya. Dia berkata, "Apa? Itu tidak mungkin." Lalu Metal Bat berkata, "Tapi kau terlihat baik-baik saja." Lalu Invelsinap berkata, "Benar-benar sekelompok orang aneh." Setelah itu McCoy akhirnya memperkenalkan Metal Bat. Dia berkata, "Ini Metal Bat, petarung terhebat yang menentang kekerasan. Dia memilih Neo daripada asosiasi pahlawan supaya bisa menjadi pahlawan yang dibanggakan oleh adik perempuannya." Saat itu Ryumon menanggapi ucapan McCoy dengan berkata, dengan kata lain, dia itu bodoh. Mendengar itu Metal Bat justru tertawa dan membenarkan hal itu. Dia berkata, "Kau tidak salah. Sepertinya menjadi sedikit bodoh daripada terlalu lembut lebih cocok untuk pekerjaan ini." Setelah itu Metal Bat berjalan menghampiri Ryumon sambil berkata, "Aku menganggapnya sebagai pujian senpai." Setelah tiba di depan muka Ryumon, Metal Bat langsung berkata, "Sepertinya aku akan akur denganmu." Saat itu Ryumon terlihat kesal, tapi sebelum terjadi keributan lebih lanjut, McCoy memotongnya dengan memperkenalkan salah satu orang terpenting di Neo Heroes. McCoy berkata, "Dan yang terakhir, orang di belakang sana, dia adalah orang yang membangun dasar dari Neo Heroes. Pastinya dia akan menjadi simbol dari era baru pahlawan. Dia adalah pemimpin yang berdiri di puncak organisasi kita." Mendengar kata puncak, Sekingar langsung terkejut. Dia berkata di dalam hatinya, "Di puncak katanya?" Lalu McCoy berkata kepada pemimpin Neo Heroes itu, "Sekarang, beberapa kata saja, silakan perkenalkan dirimu." Orang itu pun berdiri dan memperkenalkan dirinya sebagai Blue. Dia berkata, "Aku Blue." Neo Heroes dibentuk dengan tujuan untuk menunjukkan pahlawan sejati kepada dunia. Tapi itu tidak mudah. Di bawah panji keadilan, kita tidak bisa mengembalikan kedamaian jika kita tidak sepenuhnya berkomitmen. Mari kita lakukan bersama-sama. Bergabunglah denganku kalian semua. Setelah mendengar itu, Ei berkata, "Aku terkejut ketika anak 10 tahun menjadi seorang leader. Tapi saat aku mendengar bahwa seorang anak laki-laki usia 16 tahun mengendalikan kita, aku hampir tidak percaya. Aku hampir tidak percaya." Lalu Jedats berkata, "Pada akhirnya dia memang spesial." Sekingar kebingungan mendengar itu. Dia berkata, "Spesial katamu?" Dan saat itu terungkap bahwa Blue ternyata adalah anak dari Blast, pahlawan nomor 1 dari asosiasi pahlawan. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 92. More